Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kalian masih dalam masa prakerin? Ibu berharap kalian semuanya sehat-sehat selalu. Pada semester ini, Bu Sumasih mengajar mata pelajaran praktikum akuntansi jasa dagang yang nanti akan dilanjutkan di kelas 12 dengan pelajaran yang sama. Mungkin bisa dengan guru yang sama ataupun dengan guru yang lain. Baik, untuk melanjutkan pembelajaran hari ini, kita lihat dulu untuk kompetensi dasar yang akan Ibu ajarkan, yaitu yang pertama dulu, yaitu 3.1 dan 4.1. 3.1 sampai dengan 3.7 akan kita bahas maupun 4.1 sampai dengan 4.7 akan kita bahas di semester 1 ini di kelas 11. Walaupun kalian prakerin tetap pembelajaran berjalan, jadi kalian tetap bisa mengikuti pelajaran, namun ada tenggang waktu untuk tugas bisa dikirim mungkin sampai nanti malam baru bisa ada batas waktu untuk pengirimannya. Untuk perlu saya jelaskan, yaitu untuk kompetensi dasar 3.1 yang angka 3 titik itu adalah pengetahuan. Kemudian untuk kompetensi 4 titik berapa sampai 4.7 itu adalah keterampilan. Maka di dalam raport nanti kalian akan melihat nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Kalau nilai pengetahuan berarti diambil dari 3.1. Nah, kemudian nilai keterampilan kita IKD-nya kita lihat dari 4.1 dan seterusnya. Baik, kita mulai saja dengan 3.1 yaitu memilih peralatan kantor dan menerapkan tata ruang kerja kantor yang aman dan nyaman. Kemudian yang 4.1 keterampilan yang kalian harus kompetensi yang harus kalian artinya kemampuan yang kalian harus dapat, yaitu melakukan penataan ruang kerja kantor dan pengecekan kesehatan di lingkungan kerja. Baik, kita mulai saja untuk 3.1. Untuk 3.2 akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Adapun materi yang kita pelajari di 3.1 pengetahuan di sini yaitu definisi tata ruang kantor, kemudian yang kedua jenis-jenis tata ruang kantor, itu yang perlu kalian tahu, indikator lingkungan kerja yang sehat, kemudian yang keempat manfaat peralatan kantor, yang kelima penanganan peralatan kantor, dan yang keenam jenis-jenis peralatan kantor. Itu adalah kemampuan yang harus kalian miliki untuk pengetahuan. Sedangkan kemampuan yang harus kalian miliki untuk keterampilan di KIKD 3.1 dan 4.1 ini adalah melakukan penataan ruang kerja kantor. Jadi kalian harus bisa menata ruang kerja kantor jika kalian nanti adalah bekerja di suatu perusahaan. Jadi ruang kerja seperti apa yang nyaman, kemudian dia bisa betah kerja di situ, kemudian hasil kerjanya juga maksimal. Itu kalian harus punya kemampuan itu untuk melakukan pekerjaan yang kalian nanti akan kerjakan. Kemudian yang berikutnya itu menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Itu adalah kemampuan dari keterampilan yang harus kalian miliki setelah kalian mempelajari materi 4.1 dan 3.1 ini. Baik, kita lanjutkan berikutnya, yaitu apa sih definisi tata ruang kantor itu? Nah, kenapa akuntansi kok perlu mempelajari? Saya jurusan akuntansi, kenapa mempelajari tata ruang kantor? Nah, itu perlu sekali karena kalian nanti akan kerja di kantor. Bagaimana bisa bekerja maksimal kalau ruangannya berantakan, mejanya semuanya tidak tertata, sehingga mau mengambil apa pulpen ke sana kemari, itu maka perlu adanya penataan tata ruang kantor yang ideal, yang nantinya hasilnya bisa maksimal. Nah, itulah yang dimaksudkan kenapa untuk pembelajaran layout, office layout ini perlu kita pelajari juga sebagai orang akuntansi. Baik,
Definisi tata ruang kantor, ini ada istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris yaitu office layout yang artinya pengaturan perabotan mesin dan sebagainya dalam ruangan yang tersedia. Jangan di sini ada beberapa pendapat menurut Josh Terry dan menurut Lieve dan Peterson. Sedangkan menurut Josh Terry, tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan dalam penggunaan ruang secara terperinci. Jadi di situ terperinci ada komputer mungkin, ada printer, ada tempat pulpen, ada tempat file, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya menurut Levitt dan Peterson, tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia. Itulah hal-hal mengenai pengertian tata ruang kantor. Kita lanjutkan yaitu jenis-jenis tata ruang kantor. Nah, jenis-jenis tata ruang kantor itu ada 4 macam: tata ruang kantor berkamar, kemudian tata ruang kantor terbuka, tata ruang kantor berhias, dan yang keempat ini ya, tata ruang kantor gabungan. Mari kita lihat gambarannya seperti apa sih tata ruang kantor berkamar. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah tata ruang kantor berkamar. Contohnya seperti ini berkamar. Jadi kalian bisa lihat, jadi ada ruangan-ruangan, di situ ada orang bekerja. Ini disebut model seperti ini adalah tata ruang kantor berkamar atau bersekat. Kemudian contoh yang kedua yaitu tata ruang terbuka, open plan office. Nah, ini seperti ini terbuka. Ini contohnya adalah seperti ini layout yang bisa kalian lihat di sini. Kita lanjutkan yang ketiga yaitu tata ruang kantor berhias, berpanorama. Nah, ini kelihatan sangat menarik. Nah, mungkin kita bisa lihat ini nanti sambil bekerja, sambil menikmati udara segar. Nah, ini mungkin lebih nyaman. Mungkin nanti kalian bisa lihat ada contoh yang berikutnya tata ruang kantor gabungan. Nah, ini sepertinya berarti ada meja kursi untuk penunggu, menghadap, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat di contoh gambar berikut. Itulah jenis-jenis tata ruang kantor berikut gambar dari seperti apa ruang kantor yang dimaksudkan jenis-jenis tadi. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu indikator lingkungan kerja yang sehat. Seperti apa sih lingkungan kerja yang sehat, yang nyaman, sehingga kerja bisa maksimal? Nah, itu yang pertama itu udara dan penerangan. Jadi penerangan kalau misalnya kerja tempat gelap tentunya nggak nyaman. Jadi udara dan penerangannya harus disirkulasi udaranya. Itu harus bisa masuk. Kemudian yang kedua, suara. Ada suara-suara bising atau ketok-ketok di sebelah, lah itu berarti tidak nyaman untuk bekerja. Kemudian yang ketiga, kebersihan. Kebersihan itu penting sekali karena kebersihan itu bisa menunjang kalau kita berantakan, kita kerja juga pusing, jadi nggak bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian yang keempat, keamanan. Keamanan, tentu keamanan nyaman. Kalau aman berarti kita bisa bekerja juga dengan maksimal. Kita lanjutkan yang kelima itu hubungan kerjasama dengan karyawan maupun pimpinan. Kalau pimpinannya loyal, pimpinannya baik, kita kerja juga senang, kerja juga nyaman, kita kerja juga maksimal. Kemudian yang keenam yaitu tanggung jawab dan struktur kerja. Struktur kerjanya jelas, kita sebagai bagian apa kita bertanggung jawab kepada siapa, nah, itu sudah ada termasuk dalam indikator lingkungan kerja yang sehat. Kemudian terakhir 7, komunikasi lancar dan kerjasama tim. Berarti kerjasama antar tim yang sulit. Mungkin antara tim ini dengan tim ini memang kerjasama yang harus kita jalin, kerjasama yang sulit. Misalnya selain lingkungan yang kerja juga tidak maksimal. Itulah yang harus kita ciptakan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nanti pertanyaan bisa kalian siapkan, nanti bisa dituliskan di Google Classroom ataupun di grup WA. Baik, kita lanjutkan yang keempat, manfaat peralatan kantor. Manfaat peralatan kantor yaitu yang pertama
mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada secara efektif. Kemudian yang kedua, mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai. Kemudian yang ketiga, yaitu memberikan kesan yang positif terhadap pelanggan perusahaan. Yang keempat, menjamin efisiensi dari arus kerja yang ada. Yang kelima, meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Yang terakhir, mengantisipasi pengembangan organisasi di masa depan dengan melakukan perencanaan layout yang fleksibel. Jadi tempat kerja kalau dibuat nyaman, dibuat rapi, bagus, sehingga akan menarik, termasuk tadi menjamin efisiensi dari arus kerja yang ada dan lain sebagainya dari 1 sampai 6 tadi. Baik, yang kita lanjutkan berikutnya yaitu penanganan peralatan kantor. Bagaimana? Yaitu penanganannya dengan pengadaan peralatan kantor maupun perlengkapan. Itu bagaimana pengadaannya. Kemudian yang dua, tempat penyimpanan. Itu harus penyimpanannya yang sehat itu yang seperti apa, tidak lembab dan lain sebagainya, itu juga termasuk dalam perhitungan dalam penyimpanan alat maupun perlengkapan. Yang ketiga, pendistribusian. Yang keempat, pemeliharaan, dan yang kelima, penghapusan. Ini pencatatan dalam aplikasi. Mungkin pencatatan penyusutan, sehingga kalau memang sudah habis masa waktunya perlu dihapuskan. Masih ada lagi jenis-jenis peralatan kantor, yaitu apa saja peralatan kantor yang disiapkan: meja dan kursi kantor, perangkat komputer, printer dan scanner, mesin fotokopi, alat penghancur kertas, mesin absensi, lemari arsip, perangkat telepon, dan mesin fax. Itu materi untuk hari ini. Kalian bisa pelajari dan nanti ada tugas, yaitu tugas yang pertama ini membuat penataan ruang kerja kantor jika kalian bekerja di perusahaan atau yang lainnya posisi Anda sebagai bagian akuntansi junior, dalam bentuk gambar, diwarnai di kertas folio, di foto scan, kirim di Google Classroom. Demikian anak-anakku semua untuk pelajaran hari ini. Kalian bisa lihat atau cari sumber literatur lain sehingga kalian bisa membuat tugas ini berdasarkan contoh-contoh tadi, bisa kalian resume sendiri. Demikian, jadi kesimpulannya untuk pelajaran hari ini, kalian bisa membuat tata ruang kerja kantor yang nyaman sehingga kalian bisa bekerja dengan nyaman, hasil yang maksimal. Demikian untuk pelajaran hari ini. Kalian bisa mencari literatur lain. Mungkin cukup. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.